Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 821. Di Sekte Gerbang Ziyun, Domain Timur. Tang Yi, tahukah kamu? Setelah mendengarkan kejadian itu, nenekku marah besar padaku, dan berkat kata-kata nenekku, aku benar-benar tahu aku melakukan sesuatu yang salah. Aku seharusnya tidak langsung pergi ke keluarga Tang untuk membatalkan pernikahan, aku juga tidak boleh menggunakan identitas Ziyunmen untuk menggertak kalian, saya harus mempertimbangkan perasaan Anda, mempertimbangkan perasaan keluarga Tang, dan tidak boleh terlalu egois. Bahkan jika saya tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh generasi yang lebih tua, saya harus benar-benar berhubungan terlebih dahulu. Tidak terlalu keras kepala, saya langsung pergi ke keluarga Tang untuk membatalkan pernikahan. Saya benar-benar tahu itu salah. Setelah kembali ke rumah Sangguan, saya tahu saya telah melakukan terlalu banyak, tetapi saya tidak pergi ke keluarga Tang untuk meminta maaf karena kepribadian sombong saya, dan karena hal itu, saya juga memiliki perasaan gelisah selama latihan, dan semakin dekat ke periode setengah tahun, semakin kuat perasaan gelisah itu. Tang Yi, aku salah, aku benar-benar salah, jangan hentikan aku dari pernikahan, oke? Sangguan Siyu menangis, dan perlahan berkata kepada Tang Yi. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu benar-benar tidak ingin aku membatalkan pernikahan? Tang Yi memandang Sangguan Si dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Sangguan Siyu, Tang Yi juga tersentuh, dan hatinya yang acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lebih hangat. Bagaimanapun, Sangguan Siyu sangat tulus, dan tampaknya itu bukan retorika yang dipikirkan untuk sementara waktu dan acuh tak acuh, tetapi sebuah pikiran yang telah dipikirkan sejak lama dan telah dipikirkan dengan baik. Jika tidak demikian, Sangguan Siyu saya tidak bisa berkata banyak. Ya, Tang Yi, aku tidak ingin kamu melepasku. Jika kamu melepasku, bagaimana aku melihat orang di masa depan, apa yang akan orang lain pikirkan tentangku? Sebagai seorang wanita, bagaimana aku masih memiliki wajah untuk hidup? Jika kamu menceraikan saya benar-benar tidak bisa hidup. Saya benar-benar tahu itu salah, jadi maafkan saya. Sangguan Siyu berkata dengan menyedihkan. Bagaimana orang lain melihatmu, apa hubungannya ini denganku? Kata Tang Yi. Meski nadanya masih acuh tak acuh, namun sepertinya tidak sedingin sebelumnya. Oh. Mendengar Tang Yi mengatakan ini, tangisan Sangguan Siyu menjadi lebih keras dalam beberapa saat. Tampaknya sangat salah dan tampak sangat sedih. Dia terus berkata, tolong, Tang Yi, aku mohon kamu tidak mengistirahatkanku. Saat dia berkata, air mata Sangguan Siyu juga jatuh pada Tang Yi. Pakaian Tang Yi pada saat ini, basah oleh air mata Sangguan Siyu. Jangan menangis, berapa umurmu, lagi pula, kamu juga seorang pejuang dengan bakat bagus, menangis seperti ini, lihatlah dirimu. Tang Yi kesal dengan air mata Sangguan Siyu. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tentang wanita. Tang Yi belum pernah jatuh cinta sebelum menyeberang, dan dia tidak memiliki pengalaman sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan. Oh, aku hanya 16 tahun, apakah kamu hanya orang dewasa? Aku seorang prajurit, tetapi aku juga seorang wanita, apa yang salah dengan menangis? Kamu harus membatalkan pernikahan denganku, dan aku tidak boleh menangis. Sangguan Siyu sepertinya berduka, tiba-tiba melakukan serangan balasan. Setelah berbicara, tangisan menjadi lebih keras. Ah! Tang Yi membeku sesaat, dan merasa bahwa Sangguan Siyu mengatakan sesuatu yang masuk akal. Meskipun Sangguan Siyu dulunya menjijikkan, meskipun agak sok suci, meskipun agak berpandangan tinggi, tapi bagaimanapun, dia juga seorang wanita yang membutuhkan perhatian khusus, namun, pada dasarnya wanita dan pria masih berbeda. Adalah normal untuk menangis ketika merasa dirugikan dan sedih. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah memahami fakta ini, Tang Yi sekali lagi merenungkan masalah ini hari ini. Apakah terlalu banyak? Apakah ini terlalu berlebihan? Setelah berpikir sebentar, Tang Yi merasa itu terlalu berlebihan, dan terlalu banyak. Bagaimana seorang wanita bisa menanggung penghinaan seperti itu?
Meskipun Tang Yi sangat marah, dia tidak merasa sangat baik tentang Sangguan Siyu, tetapi memikirkan hubungan seperti itu, dia masih merasa bahwa dia terlalu banyak, bahwa dia terlalu impulsif, terlalu tidak rasional, dan tidak boleh terlalu mempermalukan seorang wanita. Selain itu, dari sudut pandang seorang wanita, tidak salah untuk ingin menikah dengan pria yang kuat dan baik. Setelah menemukan segala macam hal, Tang Yi tiba-tiba lega sedikit tentang perceraian setengah tahun yang lalu. Dia tidak begitu marah, dan dia tidak membenci Sangguan Siyu lagi. Setelah menemukan jawabannya, Tang Yi berkata kepada Sangguan Siyu, "Baiklah, saya akan melepaskan masalah kontrak itu dulu. Saya tidak akan menyebutkan masalah ini untuk saat ini, tetapi jangan berpikir tanggal pernikahan ini berlanjut seperti ini, cari yang cocok pada saat itu, saya akan pensiun dari pernikahan ini." Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengulurkan tangannya, membawa kontrak perceraian kembali, dan kemudian merobeknya. Aku akan baik-baik saja jika kamu tidak berhenti. Melihat bahwa Tang Yi telah merobek kontrak, hidung Sangguan Siyu berkedut, dan tangisan itu berangsur-angsur mereda. Meskipun Tang Yi mengatakan bahwa masalah perceraian akan disebutkan kemudian, Sangguan Siyu merasa lega. Sebagai seorang wanita yang ingin menghadapi, dia telah cukup dipermalukan oleh Tang Yi. Yizai memberikan istirahat dalam tampilan penuh, jadi wajah apa yang bisa diselamatkan. Pada saat ini, Tang Yi dapat merobek kontrak, dan Tang Yi tidak dapat menyebutkan hal ini untuk sementara waktu. Ini sudah sangat bagus, dan Sangguan Siyu juga sangat puas. Oke, sekarang kamu biarkan aku bertarung, dan kemudian akui padaku, masalah ini akan berhenti di sini dulu. Tang Yi tiba-tiba memikirkannya, berkata kepada Sangguan Siyu. Ah, biarkan kamu bertarung. Kalau begitu mengakui kekalahan. Tang Yi, kenapa aku harus? Mendengar kata-kata itu, Sangguan Siyu sedikit terkejut, dan beberapa tidak mengerti mengapa Tang Yi menginginkan ini. Melihat keraguan Sangguan Siyu, Tang Yi tidak menjelaskan, tetapi dengan sombong mengatakan, "Jangan bertanya terlalu banyak, kamu mendengarkan saya." Oh. Melihat bahwa Tang Yi begitu sombong, Sangguan Siyu memiliki perasaan yang kompleks di dalam hatinya, sangat rumit untuk ingin patuh tetapi tidak patuh. Keangkuhan dan kedinginannya yang dulu membuatnya tidak mau menuruti kata-kata Tang Yi, tetapi ketika menghadapi Tang Yi pada saat ini, dia memiliki emosi yang tidak jelas dalam benaknya. Ketakutan membuatnya sangat ingin menaati Tang Yi. Kedua emosi ini sangat rumit, bertarung di dalam Sangguan Siyu dan bersaing untuk inisiatif masing-masing. Pada akhirnya, itu masih semacam emosi yang tidak jelas dan ketakutan Tang Yi yang sedikit lebih baik. Sangguan Siyu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ayo, kalau begitu." Saat dia berkata, matanya tertutup dan dadanya mengencang, menunggu Tang Yi menembak. Pada saat ini, dia tampak acuh tak acuh dan luar biasa, seolah-olah dia akan menghadapi banyak tantangan, seolah-olah Tang Yi akan memiliki banyak tangan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Tang Yi tidak berniat untuk bermain beberapa tangan. Baik. Tang Yi mengangguk, lalu mengulurkan tangannya, dan menjentikkan jarinya dengan lembut di dahi Sangguan Siyu. Ledakan. Suara jernih terdengar, dan Sangguan Siyu terbang tak terkendali, sekitar 4-5 meter jauhnya, dan kemudian berhenti. Setelah berhenti, Sangguan Siyu menutupi kepalanya dan kembali ke Tang Yi lagi, dengan air mata mengalir di mulutnya, cemberut di bibirnya, wajah duka, menyedihkan, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan dan diajarkan oleh orang tuanya. Meskipun dia sudah mempersiapkan pikiran untuk waktu yang lama, meskipun Sangguan Siyu adalah seorang prajurit tingkat bintang 5, tapi dia sedikit terpental, dahinya masih merah, dan dia menangis. Dia tidak berharap bahwa Tang Yi mengatakan bahwa pertarungan itu benar-benar pertarungan, dan itu sangat menyakitkan. Tentu saja, Sangguan Siyu juga tahu bahwa derajat ini masih ringan untuk Tang Yi, dan sangat ringan dan mudah. Aku kalah. Menuruti instruksi Tang Yi, Sangguan Siyu bersinar dengan air mata kristal dan berkata dengan menyedihkan. Tang Yi tidak memperhatikan, dan rasa kasihan muncul untuk Sangguan Siyu. Alasan mengapa ia ingin melakukannya dan membiarkan Sangguan Siyu mengakui kekalahan adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem. Setelah semua, tugas yang diberikan oleh sistem adalah untuk mengalahkan Sangguan Siyu.
Dalam pertempuran sebelumnya dengan Sangguan Siyu, Tang Yi tidak pernah menembak, dan dia belum menembak, jadi itu tidak dihitung oleh sistem. Ding. Selamat kepada pemain untuk menyelesaikan misi jalur utama, janji setengah tahun, pergi ke Ziyun Gate, mengalahkan Sangguan Siyu di depan umum, tingkat penyelesaiannya, sangat baik, dapatkan tingkat promosi ke level 3, nilai God of War adalah 10.000 poin, dan 100 pil semua atribut tingkat tinggi. Ding. Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan seni bela diri yang lebih rendah dari Ordo Suci, Holy King Boxing. Ding. Selamat kepada pemain Tang Yi karena menerima peralatan Inferior Saint Order, Heart of Dignity. Ding. Selamat kepada pemain Tang Yi karena mengangkat simpulnya, meningkatkan kekuatan mentalnya dengan 5.000 poin, dan meningkatkan kemurnian jiwanya sebesar 10%, dan mendapatkan aura yang unik dan aturan martabat. Ding. Selamat untuk promosi pemain Tang Yi, level saat ini, Panglima Perang Bintang 1. Ding. Selamat untuk promosi pemain Tang Yi, level saat ini, Panglima Perang Bintang 2. Ding. Selamat untuk promosi pemain Tang Yi, level saat ini. Zun Bintang 3. Sensasi yang akrab terdengar, dan lingkaran cahaya kuning, yang tidak bisa dilihat orang lain, beriak dari bawah kakinya. Tang Yi meningkatkan lagi, dan masih naik 3 tingkat berturut-turut. Merasakan kegembiraan dari tubuhnya, dan melihat prom di pikirannya, Tang Yi sangat senang hingga serasa dia sedang terbang ke langit. Tang Yi tidak lagi memperhatikan Sangguan Siyu yang malang, atau orang-orang yang menunggu dengan tenang dari luar. Tang Yi tidak sabar untuk membuka panel properti dari hadiah kali ini untuk melihat apa hadiahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Holy King Boxing, seni bela diri inferior Saint Class, tinju. Dengan menggunakan seni bela diri ini, ia dapat ditransformasikan menjadi raksasa kuno dengan ketinggian 100 meter, mengirimkan pukulan yang menghancurkan kepada musuh, kekuatan pukulan setara dengan 5.000% dari kekuatan pemain, dan itu juga memiliki efek khusus dari serangan ledakan. Catatan. Tidak ada keterampilan bela diri lain yang bisa dilemparkan ketika keterampilan ini dilemparkan, kerusakan tidak dapat ditumpangkan, dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Intervalnya adalah 3 jam. Efek retak dapat menyebabkan 500% kerusakan pada musuh dalam jarak 10.000 meter persegi di sekitar pukulan pemain. His. Melihat atribut Saint King Boxing, Tang Yi tidak bisa menahan napas dalam-dalam, tertegun. Ini terlalu keras, terlalu kuat. Berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter, ia mengirim pukulan yang menghancurkan kepada musuh. Dengan melihat deskripsi ini, betapa menakutkan, sombong, dan mengejutkan pukulan ini. Diperkirakan bahwa raksasa dengan ketinggian 100 meter tidak perlu bertarung, hanya menonton, itu bisa membuat pikiran musuh bergetar dan kehilangan kekuatan bertarung mereka, kan? Di hadapan raksasa setinggi 100 meter, siapa yang bisa membangkitkan hati perlawanan? Dan, Holy King Boxing juga memiliki efek khusus cracking. Cracking special effect dapat dianggap sebagai serangan setengah jarak, yang dapat menyebabkan 500% kerusakan musuh dalam 10.000 meter persegi, dan musuh menerima 5 kali kerusakan. Mengenai evaluasi Saint King Boxing, seni bela diri inferior dari pangkat lebih rendah, Tang Yi memberikan 2 kata, yaitu teror, sangat menakutkan. Selanjutnya, Tang Yi melanjutkan untuk melihat Heart of Dignity, peralatan suci di bawah standar. Melihat nama itu sendiri, Tang Yi tidak bisa melihat jenis peralatan apa itu. Namun, ketika Tang Yi membuka panel properti dan melihat pola di panel, ia menyadari bahwa hati martabat di bawah Ordo Sein ini adalah sebuah kalung. Kalung, ini adalah kekurangan Tang Yi. Melihat kalung, minat Tang Yi diangkat sekaligus, dan dia menantikannya. Buka antarmuka properti. Heart of Dignity. Jantung tertinggi dari seorang pria. Ketika seorang pria mengendalikan martabatnya sendiri, ia dapat mengendalikan kekuatan tertinggi dari seorang pria. Level 70. Atribut. Kekuatan meningkat 10.000 poin, kebal terhadap semua keterampilan pesona, dan mendapatkan efek khusus pasif, pantang menyerah. Efek khusus pasif pantang menyerah, kelurusan meningkat 10.000 poin, daya tahan meningkat 10.000%, dan kontrol emosi meningkat 10.000%. Melihat atribut dari kalung ini, Tang Yi menarik nafas dalam, dan dia tertegun lagi, diam-diam dia berkata di dalam hatinya.
Peralatan Saint Order, benar-benar menakjubkan. Setelah memeriksa kalung hati yang bermartabat, langkah selanjutnya adalah acara utama. Selain 5.000 kekuatan spiritual dan 10% kemurnian spiritual, ada juga aturan unik martabat aura khusus. Dengan kekuatan mental 5.000 poin dan kemurnian pikiran 10%, Tang Yi tidak perlu melihat hadiah dari atribut ini. Lagi pula, saya tidak melihatnya jika saya ingin melihatnya. Tidak ada panel atribut seperti itu untuk diperiksa Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi aturan terakhir dari aura unik dan martabat yang unik, Tang Yi sangat menantikan. Lagi pula, di dunia Tang Yi sebelumnya, ketika bermain game online, semua peralatan, senjata, atau keterampilan yang berisi dengan kata-kata istimewa atau unik, pada umumnya tidak ada bandingannya, dan itu pasti harta yang langka. Penguasa martabat level 1, aura khusus yang unik, aura pertumbuhan. Deskripsi. Pemain akan menjadi lebih kuat dengan menggunakan aura khusus ini. Atribut. Setelah pembukaan, semua atribut pemain meningkat 500%, kekuatan serangan meningkat 500%, kekuatan pertahanan meningkat 500%, kemampuan pemulihan meningkat 2000%, dan kesehatan meningkat 2000%. Efek khusus. Setelah aura dihidupkan, serangan pertama pemain akan meledak 2000% dari kerusakan daya asli. Petunjuk, selama serangan pertama pemain dalam durasi, tidak peduli apa seni bela diri yang digunakan pemain atau apapun artinya, mereka bisa mendapatkan efek khusus yang dilapiskan. Durasi, 10 menit. Waktu interval, 3 jam. Petunjuk. Aura dapat ditumpangkan dengan seni bela diri apapun, efek apapun, keadaan apapun, tidak ada batas atas. Kecuali untuk keterampilan membatasi khusus. Melihat atribut aura ini, Tang Yi sangat senang hingga serasa terbang. Setelah meninjau hadiahnya, Tang Yi dalam suasana hati yang baik, dan semua perasaan lekas marah dan emosi negatif di hatinya semua hilang, sebagai gantinya, hanya kegembiraan, dan perasaan yang santai dan nyaman. Setelah meninjau panen dan keluar dari sistem, Tang Yi Sui berkata kepada Sang Guan Siyu. Oke, perjanjian kami telah selesai, hal-hal yang harus dikatakan sudah selesai, dan hal-hal yang harus dipecahkan ini sudah berakhir, maka saya harus pergi. Ah, Tang Yi, apa kamu pergi sekarang? Begitu cepat, kata Sang Guan Siyu. Seperti apa penampilannya saat ini tampaknya tidak mau meninggalkan Tang Yi begitu cepat, dan sepertinya ada sesuatu untuk dikatakan pada Tang Yi. Iya, jawab Tang Yi ringan. Awalnya, Tang Yi meremehkan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, tetapi setelah menyelesaikan tugas, dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia masih menjawab Sang Guan Siyu. Di kejauhan, Ziyunmen, pemilik Ziyunmen, tampaknya telah menggunakan kekuatan yang kuat untuk menguping pada dialog antara Sang Guan Siyu dan Tang Yi. Melihat Sang Guan Siyu dan Tang Yi menyelesaikan urusan mereka sendiri, dan melihat Tang Yi hendak pergi, dan dia segera terbang dekat dengan mereka berdua dan berkata kepada Tang Yi. Tang Yi, saya pikir hari ini sudah larut dan ada kesalahpahaman besar antara Anda dan Siyu. Orang-orang pasti punya banyak hal untuk dikatakan, mengapa Anda tidak tinggal di istana Zixiao saya selama beberapa hari? Tetap selama beberapa hari, bergaul dengan Siyu, menyingkirkan kesalahpahaman, dan kemudian izinkan saya menjadi tuan rumah Anda terlebih dahulu di 4 domain, bukankah ini lebih baik? Saya sangat ingin tahu tentang seorang pemuda tampan seperti Anda. Tidak, terima kasih Tuan Zimen atas kebaikanmu. Periode 6 bulan yang aku setujui dengan Sang Guan Siyu telah berakhir, dan aku telah selesai berbicara. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mengenai kesalahpahaman, aku akan mengatakannya nanti. Dan, saya mendobrak gerbang gunung gerbang Ziyun Anda, menabrak murid-murid Anda di gerbang Ziyun, dan apakah saya masih seorang tamu di gerbang Ziyun? Bukankah ini menunggu untuk diserang oleh kerumunan Anda di Ziyun Gate? Saya tidak bodoh, bagaimana saya bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Tang Yi tertawa dan bercanda karena suasana hatinya yang baik, dan kemudian berhenti sejenak, memikirkannya dan berkata, namun, saya akan datang untuk mengunjungi Ziyun Gate lagi, hanya meminta Purple Gate Lord untuk tidak membuatku diusir dari pintu, dan mengatur untuk membunuhku atau menyergapku. Kamu harus datang lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ziyun Yan mendengarnya, lalu membeku sejenak, dan bertanya dengan gugup. Ziyun Yan benar-benar takut pada Tang Yi, dan kali ini Tang Yi telah membuat banyak keributan.
Meskipun untuk Ziyunyan, tidak masalah apakah Tang Yilai datang atau tidak, dia tidak bisa kehilangan apa-apa, tetapi untuk Ziyun Gate, itu berbeda. Meskipun Tang Yi tidak melukai kehidupan murid Ziyunmen manapun, ia menghancurkan gerbang gunung yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan wajah Ziyunmen. Jika itu menyebar, saya khawatir Ziyunmen akan berubah menjadi bahan tertawaan semua orang dan menjadi lelucon setelah orang lain minum teh. Iya, Tang Yi, apa yang akan kamu lakukan? Sangguan Siyu bertanya dengan gugup. Ketegangan Sangguan Siyu berbeda dari Ziyunyan. Ziyunyan gugup karena dia gugup tentang reputasi Ziyunmen, sementara Sangguan Siyu gugup karena dia gugup dengan reputasinya sendiri. Dia takut Tang Yi akan menceraikannya ketika dia datang lagi. Dan akan mempermalukannya. Sepertinya kamu hanya memintaku untuk tinggal sekarang, lalu kenapa aku tidak bisa datang lagi lain kali? Tang Yi menggerakkan mulutnya, menunjukkan gigi putihnya, tertawa lagi dan bercanda. Tidak, tidak, guru dan murid kita benar-benar tidak memiliki makna pelepasan semangat semacam itu, hanya ingin tahu tentang apa yang akan kamu lakukan di Ziyunmen. Ziyunyan menjelaskan kalimat itu, dan kemudian melanjutkan. Dan, karena Anda akan segera datang lagi, maka Anda tinggal di istana Zixiao saya selama 2 hari lagi, sehingga Anda dapat menghemat usaha. Tidak digunakan bolak-balik. Yah, Tang Yi, kamu akan tinggal selama beberapa hari lagi, Sangguan Siyu menggema. Tidak, ini bukan masalah, itu masalah identitas. Kali ini, saya menggunakan identitas keluarga Tang, tunangan Sangguan Siyu, dan identitas orang yang membuat janji. Identitas semacam ini tidak cocok bagi saya untuk tinggal di Ziyunmen sebagai tamu. Belum lagi setelah saya menjadi tamu, akankah murid-murid Anda di Ziyunmen melihat saya dengan tidak nyaman, bahkan jika tidak, bahkan jika saya sendirian, saya akan sangat tidak nyaman. Dan lain kali saya datang, saya tidak akan lagi menjadi identitas keluarga Tang, atau identitas tunangan Sangguan Siyu, atau identitas pemohon, jadi saya akan menggunakan identitas saya saat ini untuk pergi ke Ziyun Gate secara langsung. Datang dan jadilah tamu. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan menolak Ziyunyan dan Sangguan Siyu, lalu berkata perlahan. Gunakan identitasmu saat ini. Mendengar kata-kata Tang Yi, apakah itu Ziyunyan atau Sangguan Siyu, tertegun, dan kemudian ingin tahu tentang identitas Tang Yi yang masih dimiliki. Melihat keduanya yang penasaran, Tang Yi berkata dengan misterius. Kamu akan tahu saat itu. Setelah berbicara, dia berhenti bicara. Melihat bahwa Tang Yi seperti ini, Ziyunyan tidak punya pilihan selain mengatakan, karena itu masalahnya, maka saya di sini untuk menunggu kunjungan Anda berikutnya. Tang Yi mengangguk, dan kemudian terbang keluar. Di bawah perhatian semua orang di gerbang Ziyun, dia terbang ke tangga, meraih Fang Yuelan, dan kemudian meninggalkan gerbang gunung ke-10 bersama Fang Yuelan. Melihat Tang Yi memegangi punggung Fang Yuelan, Sangguan Siyu entah bagaimana merasa sedikit tidak nyaman dan bingung. Dia pergi. Pada saat ini, Ziyunyan juga melihat punggung Tang Yi dan berkata kepada Sangguan Siyu. Ah, Tuan. Mendengar suara Ziyunyan, Sangguan Siyu pulih, dan wajahnya sedikit memerah dan memalukan. Siyu, apa yang saya tahu sebagai guru? Aku pikir hubunganmu dengannya bukan tanpa kebetulan. Selama kamu lebih tulus dan kamu berinvestasi lebih banyak, kontrak pernikahan ini akan berlanjut, dan mungkin itu bisa memasuki tahap selanjutnya dan menyimpulkan pernikahan yang indah. Ziyunyan berkata perlahan kepada Sangguan Siyu. Tapi, kata Sangguan Siyu, ragu-ragu dan sepertinya khawatir. Namun, Ziyunyan melihat Sangguan Siyu dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi, saya pikir saya perlu memberitahu Anda sebuah kalimat, selama wanita itu memiliki hati, tidak ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Setelah jeda, Ziyunyan berkata lagi. Anda harus menghargai kesempatan. Seorang jenius seperti Tang Yi jarang ada di dunia. Tuan, kamu. Mendengar kata-kata Ziyunyan, Sangguan Siyu juga sangat terkejut, dia tidak berharap Ziyunyan begitu optimis tentang Tang Yi, dia juga tidak berharap bahwa setelah Tang Yi menunjukkan bakatnya yang kuat, Ziyunyan akan mendukungnya dan Tang Yi dengan cara ini. Alih-alih menentangnya seperti sebelumnya. Ziyunyan tampaknya tahu pikiran Sangguan Siyu dan langsung berkata dengan jujur. Apa yang salah? Apakah ide ini salah? Lagi pula, pasangan adalah peristiwa seumur hidup bagi seorang wanita. Siapa yang tidak ingin pasangannya menjadi lebih kuat dan lebih baik?
Memikirkan ini, dan melihat Tang Yi terbang menjauh, Sangguan Siyu entah bagaimana merasa sangat tidak nyaman. Melihat kerutan sedih di wajah Sangguan Siyu, sepertinya dia sangat kusut dan sangat sedih. Zi Yunyan berkata, "Oke, ayo kembali dulu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Tunggu dulu, kamu bicarakan situasi Tang Yi. Katakan lagi, saya sangat ingin tahu tentang Tang Yi, dan kemudian Anda akan berbicara kepada saya tentang kekhawatiran Anda, dan kami, guru dan murid, akan berbicara secara terbuka." Oke, Sangguan mengangguk. Di langit ratusan mil jauhnya dari daerah terbatas gerbang Ziyun, Tang Yi membawa Fang Yuelan terbang cepat di langit. Tampaknya karena merasa malu dipegang oleh Tang Yi, wajah Fang Yuelan memerah seperti apel yang matang. Tang Yi juga menjadi sedikit malu ketika melihat Fang Yuelan seperti ini. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, dan akhirnya hanya diam dan terbang keluar dari daerah terlarang gerbang Ziyun. Cerita bersambung di bawah ini. Namun setelah beberapa saat, untuk mematahkan rasa malu, Fang Yuelan akhirnya berkata kepada Tang Yi. "Tang Yi, berapa umurmu tahun ini, dan kekuatanmu terlalu kuat dan kuat, bahkan pemilik Ziyun Gate bukanlah lawanmu." "Kakak, menurutmu berapa umurku?" Tang Yi bertanya sambil tersenyum. "Kamu sepertinya berumur 20-an, paling banyak tidak lebih dari 20." Fang Yuelan melirik Tang Yi, berpikir sebentar, dan menjawab. "Apakah kamu tidak melihatnya?" tanya Tang Yi sambil tersenyum. "Namun, kamu masih sangat muda sehingga kamu dapat memiliki kekuatan yang kuat, yang luar biasa. Seberapa kuat bakat ini untuk menumbuhkan ke titik seperti itu pada usia seperti itu?" kata Fang Yuelan dengan nada luar biasa. "Betapa sulitnya ini, bakat seperti saya akan lakukan, Gurau Tang Yi." Fang Yuelan melirik Tang Yi dengan tidak puas dan berkata, "Ini sangat mudah." Fang Yuelan juga tahu bahwa Tang Yi sengaja menggoda dirinya sendiri, jadi dia tertawa segera setelah berbicara, dengan senyum lebar. Suasana canggung antara kedua pihak menghilang tanpa sadar antara beberapa percakapan. Pada saat ini, Tang Yi bertanya, "Kakak, apa rencanamu sekarang?" "Rencana?" Mendengar kata-kata itu, Fang Yuelan menggelengkan kepalanya, memandang ke langit di kejauhan, dan menjawab. "Saya tidak tahu, awalnya saya ingin bergabung dengan Ziyun Gate, tetapi sekarang sepertinya saya tidak bisa bergabung lagi." "Bagaimana dengan kerabat dan temanmu?" Tang Yi bertanya lagi. "Kerabatku telah meninggal, dan sekarang aku sendirian, dan tidak ada kerabat. Dan teman-temanku." Setelah jeda, Fang Yuelan berkata dengan wajah rendah. "Saya tidak punya teman." "Apa?" Tang Yi tertegun dan bertanya, "Kakak, kamu sangat cantik, kenapa kamu tidak punya teman?" "Aku dulu punya, tapi aku tidak punya sekarang. Dan, karena penampilanku, aku tidak berani berteman dengan orang lain. Aku akan takut pada upaya orang lain kepadaku. Setelah semua hal-hal, saya sebelumnya pernah mengalami 1 atau 2 kali," jawab Fang Yuelan. Wajahnya agak abu-abu. "Kalau begitu aku bukan laki-laki. Apakah kamu tidak takut dengan upaya yang aku lakukan terhadapmu?" tanya Tang Yi sambil tersenyum. "Kamu?" Fang Yuelan melirik Tang Yi dan berkata dengan tegas, "Saya pikir Anda tidak akan, saya percaya intuisi dan visi saya." "Haha." Tang Yi tersenyum tidak bertanggung jawab. Alih-alih terjerat dalam masalah ini, ia bertanya, "Bagaimana teman sebelumnya pergi? Jika Anda bisa, bisakah Anda memberitahu alasannya?" "Tidak ada yang salah dengan itu. Mantan teman saya adalah teman bermain yang tumbuh bersama saya. Kami telah bermain bersama sejak kecil, dan kami tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, dan hubungannya sangat dekat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia menyukai orang yang aku tidak menyukainya," kata Fang Yuelan. "Seperti apa orang itu?" Tang Yi bertanya-tanya. "Penguasa muda, dan penguasa muda itu bukan orang baik. Sepanjang hari, dia pergi mencari bunga. Dengan identitasnya sendiri, dia juga menggertak yang lemah dan perilakunya sangat buruk. Saya juga membujuk teman-teman saya. Biarkan dia melepaskan tuan muda, tetapi dia tidak tampak jahat, jadi dia tidak mendengarkan apapun, dan mengatakan bahwa saya memfitnahnya karena saya membenci tuan muda itu. Karena alasan ini, kami sering bertengkar, dan akhirnya sesuatu terjadi, dan kemudian hubungan kami terputus, mungkin ini masalahnya. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya merasa terlalu sedih, jadi saya tidak akan mengatakannya, selama Anda tahu Tang Yi, tidak apa-apa," kata Fang Yuelan. Cerita bersambung di bawah ini. "Ya." Tang Yi mengangguk, berkata dengan jelas, dan kemudian bertanya, "Kalau begitu, kamu belum melihatnya sejak itu?"
Apakah kamu berpikir ingin melihatnya lagi? Aku belum melihatnya. Mengenai apakah aku ingin melihatnya lagi? Sejujurnya, ya. Tapi aku agak takut melihatnya, dan aku takut melihat tuan muda itu, bahwa tuan muda bukan orang yang baik. Karena tuan muda ini saya ingin bergabung dengan gerbang Ziyun dan mencari perlindungan dari gerbang Ziyun. Fang Yuelan berkata dengan jujur. Oh, maka kamu harus bertemu lebih banyak dengan teman-temanmu, dan bertemu yang disebut tuan muda ini, jika tidak, kamu akan memiliki simpul di hatimu. Dengan simpul itu, kamu akan memiliki setan batin di budidaya seni bela diri di masa depan. Lalu hambatan dalam kultivasi, sulit ditingkatkan, ini bukan hal yang baik. Kata Tang Yi serius. Tapi, Fang Yuelan ragu-ragu. Dia tahu kebenaran, tapi apa gunanya mengetahui kebenaran? Dia masih sangat takut bertemu dengan mantan temannya dan yang disebut tuan muda, dia merasa malu sebagai salah satu alasan, dan alasan lainnya adalah karena dia takut pada tuan muda. Bukan apa-apa, apakah kamu takut pada mereka? Denganku, apa yang kamu takutkan? Tang Yi berkata dengan percaya diri. Lalu aku pergi menemui mereka dan memperjelas kata-kata itu. Fang Yuelan menatap Tang Yi dengan hati-hati. Dia merasa bahwa Tang Yi benar, dan bahwa Tang Yi memang ada di sana. Tidak perlu takut pada apapun. Bagaimanapun, Tang Yi adalah orang yang bisa memenangkan bahkan Master Ziyunmen. Jadi dengan perlindungan Tang Yi, keamanan absolut ini tidak perlu takut. Ya. Tang Yi mengangguk, dan kemudian berkata pengaturan di dalam hatinya. Nona Suster, saya pikir begitu. Setelah Anda menyelesaikan masalah di hati Anda, karena Anda tidak berdaya dan tidak punya tempat untuk menetap, maka akan lebih baik untuk mengikuti saya kembali dan pergi ke pasukan di mana saya berada. Selama Anda pergi ke pasukan di mana saya berada, saya pasti akan mengatur Anda dengan benar, membiarkan Anda terlindung, dan membiarkan Anda menjadi hangat seperti di rumah. Pergi ke pasukanmu. Fang Yuelan membeku sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tang Yi, kekuatanmu sangat kuat, aku juga sangat ingin tahu, dari mana kamu berasal. Kamu akan tahu kapan kamu kembali bersamaku, lalu apakah kamu mau kembali bersamaku? Tanya Tang Yi sambil tersenyum. Sepertinya serigala jahat besar. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Tapi Tang Yi, aku akan mengatakannya, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak bisa turun tahta dan menjualnya. Fang Yuelan tampaknya dalam suasana hati yang lebih baik, dan sebenarnya mulai dengan Tang Yi hanya bercanda. Ah! Mendengar kata-kata Fang Yuelan, Tang Yi tiba-tiba membeku sedikit. Hanya bercanda. Ayo, pergi ke pasukanmu, aku percaya Tang Yi kamu pasti tidak akan menjualku. Fang Yuelan melambaikan tangannya dan tersenyum pada Tang Yi. Senyum kembali cerah. Pergilah menemui teman-temanmu dulu, dan apa yang kamu katakan adalah tuan muda itu, menunggu kamu untuk menyelesaikan kendala di hatimu. Kemudian pergi ke pasukan di mana aku berada, sehingga kamu akan dapat hidup dengan aman dan tanpa kendala di masa depan. Kata Tang Yi. Ya. Setelah mendengar ini, Fang Yuelan mengangguk, menyatakan kepatuhannya pada pengaturan Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Di wilayah timur, kota Liaodong. Kota Liaodong adalah kota berukuran sedang di wilayah timur. Namun, karena alasan geografis, beberapa kota lain, dan kekuatan seperti Gerbang Ziyun, jaraknya berdekatan, jadi kota Liaodong, meskipun tidak besar, juga sangat makmur. Meskipun kota Liaodong adalah kota berukuran sedang, ada lebih dari selusin pasar di kota itu, dengan toko yang tak terhitung jumlahnya, itu lebih dari beberapa kota besar, dan lebih sejahtera. Jalanan penuh dengan lalu lintas orang, yang sangat hidup. Di belakang kemakmuran, ada banyak kepentingan terjerat. Banyak pasukan duduk di sini. Di hadapan kue besar di kota Liaodong, semua orang ingin mengambil sepotong kue. Oleh karena itu, puluhan pasar di kota Liaodong juga dikendalikan oleh puluhan kekuatan yang berbeda, dan kepentingan mereka terbagi. Pasar Qianjiang di kota Liaodong, pasar yang dikendalikan oleh Gerbang Qianjiang, tampaknya ada festival hari ini, dan pasar menjadi luar biasa ramai, aliran orang setidaknya 2 kali lipat dari biasanya. Awalnya aliran orang di pasar jalan Qianjiang banyak, sekarang ini telah berlipat ganda, dan itu membuat pasar jalanan tampak sangat penuh. Di toko tertentu di pasar, tampaknya ada perselisihan antara dua kelompok orang, suasananya bising dan tegang, dan sekelompok besar penonton yang penasaran juga berkumpul dan berbicara.
Salah satu dari dua kelompok orang ini adalah seorang pria muda yang selalu memiliki mulut terbuka dan senyum jahat, terlihat seperti pria yang luar biasa, dan lusinan pria besar yang mengenakan jas preman dan memiliki kata "Qian" tercetak di atasnya. Di sisi lain, itu adalah seorang pria muda yang sederhana dan seorang wanita muda yang terlihat baik. Pria muda Han Hou dan wanita muda itu tampak sepasang pengantin, dan mereka masih mengenakan celemek saat ini, seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu. Orang yang bertengkar adalah pria muda yang mulia dengan senyum jahat di bibirnya dan pria muda yang jujur di sisi lain. Jika Tang Yi ada di sini, dia akan menemukan bahwa pemuda bangsawan dengan senyum jahat di bibirnya itu adalah Qian Duo, orang yang ditemui Tang Yi ketika ia pergi ke pintu keluarga Song di kota Tianyu, wilayah barat. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuan Qian dan Wu Fugui bermasalah? Melihat bahwa Qian Duo dan orang-orangnya berselisih, para penonton mulai berbicara. Apa lagi yang bisa terjadi? Apakah kamu tidak tahu hobi Tuan Qian Duo? Seseorang berbisik. Mendengar ini, semua orang memandang Wu Fugui, dan kemudian pada wanita muda yang glamor di belakang Wu Fugui, mereka tiba-tiba menebak penyebab masalah ini. Wu Fugui ini juga benar-benar sial. Belum lama setelah menikahi seorang wanita cantik, dan itu ditangkap oleh Qian Duo begitu cepat. Saya khawatir Wu Fugui dalam kesulitan sekarang. Apakah dia tidak tahu siapa orang di depannya? Itu Tuan Muda Qian Duo. Wu Fugui benar-benar berani menentang Tuan Muda Qian Duo itu. Dia benar-benar tidak ingin hidup di seluruh pasar Qianjiang ini, semua milik keluarga Qian. Selama Tuan Muda Qian berkata, Wu Fugui akan segera keluar dari pasar Qianjiang. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak menentangnya? Apakah akan menunggu istrinya diambil oleh pria lain? Setelah mengetahui apa yang terjadi, muncul banyak diskusi di kerumunan. Pada saat ini, Qian Duo menyilangkan tangan di dadanya dan secara agresif menghadapi Wu Fugui. Wu Fugui, saya tidak berpikir toko Anda akan dibuka lagi. Sekarang saya akhirnya akan bertanya lagi, kapan Anda akan membayar sewa pada akhirnya? Cerita bersambung di bawah ini. Master Senior Qian, saya sudah membayar sewa, dan saya telah membayar tepat waktu. Saya belum melewatkannya, dan tidak ada yang kurang, jawab Wu Fugui terus terang. Benarkah? Haha. Qian Duo mencibir dan berkata, kamu hanya membayar sewa dengan harga sebelumnya. Sekarang berbeda. Sekarang kota Liaodong menjadi lebih makmur dan jumlah orang lebih banyak. Ini secara alami akan meningkatkan sewa. Dan kenaikan sewa Anda belum dibayar. Sewa naik. Setelah mendengar ini, Wu Fugui mengerutkan kening, dan dia sangat tidak bahagia. Meskipun dia jujur, dia tidak bodoh. Mendengar Qian Duo mengatakan untuk menaikkan harga, di mana dia tidak tahu berapa banyak Qian Duo ingin mengadu padanya. Tentu saja, tidak ada gunanya untuk mengetahui. Pihak lain adalah Tuan Muda keluarga Qian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tuan Muda keluarga Qian. Oleh karena itu, meskipun dia kesal dan sangat marah, dia masih menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, kalau begitu uangnya kurang, berapakah kenaikan sewanya? Wu Lingjing, Qian Duo mengulurkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. 5 kristal roh. Mendengar ini, mata Wu Fugui melebar, memandang Qian Duo dengan ragu, dan berkata, Master Senior Qian, sebelumnya hanya perlu membayar 1 kristal roh, tapi sekarang kenapa menjadi 4 kali lebih banyak? Apakah Anda tidak terlalu banyak naik? Bagaimana mungkin ada kenaikan seperti itu? Wu Fugui hanyalah orang biasa, dia hanya membuka restoran mie kecil. Keuntungannya selama sebulan adalah sekitar 2 hingga 3 kristal roh. Tidak banyak, hemat sedikit dan hampir tidak mendukung 2 orang. Namun, sewa toko saat ini Wu Lingjing harus dibayar sekaligus, di mana dia bisa membelinya. Anda tidak dapat menghasilkan banyak dalam sebulan. Mengapa tidak naik seperti ini, lagi pula ini juga tidak banyak. Kata Qian Duo dengan sombong. Tapi Tuan Shao Qian, kamu telah naik terlalu banyak, yang pertama adalah 1 lingjing, dan sekarang sudah naik 5 kali. Siapa yang mampu? Aku hanya mendapatkan 2 atau 3 lingjing sebulan, bukankah ini berlebihan? Kata Wu Fugui jelek. Bagaimana berlebihan? Anda harus pindah, beberapa orang ingin menyewa toko ini. Oh ya, sebelum Anda pindah, Anda harus mendapatkan uang yang telah meningkat dalam beberapa bulan ini, cibir Qian Duo. Ah, ada sewa beberapa bulan, tapi kamu belum menaikkan harganya selama beberapa bulan. Wu Fugui membuka matanya dan menatap Qian Duo dengan heran. Mengapa tidak? Saya telah menaikkan harga seluruh pasar Qianjiang sebelum Mei. Bisakah Anda bertanya kepada saudara-saudara di sebelah saya?
Jangan percaya Anda dan bertanya bisnis lain. Qian Duo berkata sambil tersenyum. Ya, tuan muda kita sudah menaikkan harga sebelum Mei, tapi itu bukan hanya kenaikan. Wu Fugui, tuan muda saya hanya berpikir bahwa sulit untuk beroperasi di toko mie Anda, dan Anda tidak bisa mendapatkan uang selama sebulan, jadi dia tidak pernah datang kepada Anda untuk mengumpulkan biaya sewa tambahan. Bukannya tidak ada kenaikan harga. Tuan muda saya memberi Anda waktu untuk menunda pembayaran sewa ini selama beberapa bulan. Ya, sewa lainnya sudah dibayar oleh pedagang lain, jadi kamu belum membayarnya Wu Fugui. Pasukan Qian Duo menggema satu persatu. Ya, kami sudah membayarnya. Memang benar bahwa sewa tidak hanya naik, itu telah meningkat pada bulan Mei. Tuan Qian muda tidak berbohong. Cerita bersambung di bawah ini. Baru-baru ini, jumlah orang telah meningkat, dan bisnisnya telah meningkat 5 kali lipat sekaligus. Masuk akal jika sewanya naik sedikit, dan itu cukup masuk akal. Ya, sewa yang ditimbulkan tuan muda itu sangat masuk akal, tidak banyak. Para pedagang di sela-sela juga berdiri dan setuju. Tentu saja, pada kenyataannya, pedagang ini tidak membayar sewa tambahan. 5 kali sewa, bahkan jika ada lebih banyak lalu lintas penumpang, bahkan mereka tidak mampu membayarnya. Namun, pada saat mereka mengatakan begitu banyak, mereka sebenarnya sedang menyanjung Qian Duo. Sudahkah kamu mendengar semua itu? Qian Duo dengan bangga mendengar kata-kata semua orang. Kamu. Melihat semua orang berdiri untuk berbohong pada Qian Duo dan menganiaya dirinya sendiri, Wu Fugui merasa marah dan sedih di dalam hatinya, dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah pedagang lain membayar sewa, apakah dia tidak tahu? 5 kali sewanya tidak banyak, bisakah para pedagang ini mampu membayarnya, bukankah dia tahu? Setiap orang di sebelah kiri dan kanan. Jumlah orang, penjualan, dan keuntungan mungkin sama. Jika ada yang datang untuk mengumpulkan uang, ini juga bisa dilihat. Apa yang saya katakan adalah bahwa saya telah mengumpulkan uang, dan apa yang saya katakan adalah 5 kali harga sewanya terjangkau. Ini hanyalah sebuah kebohongan. Meskipun Wu Fugui jujur dan baik, tetapi dia bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa mempercayainya? Apa yang salah dengan mereka? Mereka tidak mengatakan sesuatu yang salah, hanya mengatakan yang sebenarnya. Oke, sekarang aku akan bertanya padamu, berutang sewa, apakah kamu ingin membayarnya? 4 bulan dari Mei hingga sekarang, tambah 20 kristal roh, kata Qian Duo. Aku tidak punya banyak kristal. Wu Fugui berkata tanpa daya. Aku tidak peduli denganmu. Kamu harus membayar sewa, kamu harus membayarnya, dan jika kamu tidak membayarnya, Qian Duo tiba-tiba berkata dengan wajah, dan berkata dengan arogan. Momentum para raja perang yang kuat juga pecah dengan sangat kejam. Dan orang-orang di belakang Qian Duo juga menunjukkan kemuliaan sengit mereka di sekitar, memancarkan momentum yang kuat, dan tidak jauh lebih lemah dari Qian Duo. Wu Fugui hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menahan begitu banyak pejuang untuk menyebarkan momentum mereka bersama? Wu Fugui takut dan pucat, dahinya ditutupi keringat dingin, dan tubuhnya jatuh di luar kendali sekaligus, dan Xin Hong, seorang wanita cantik di belakangnya, membantunya tepat waktu atau dia akan jatuh ke tanah saat ini. Setelah ketakutan seperti itu, Wu Fugui, dengan bantuan Fan Hong, berkata dengan lemah. Tuan Qian, bukan karena saya tidak akan membayar sewa, itu karena saya benar-benar tidak bisa mendapatkan begitu banyak linjing, dan dengan begitu banyak, di mana aku bisa menemukannya sekaligus. Tidak ada kristal roh. Setelah mendengar ini, Qian Duo mengerutkan kening, pura-pura ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada kristal roh untuk mengimbangi hal-hal lain, jadi, saya melihat wanita Anda terlihat baik, tangan dan kakiku ceroboh, dan keluargaku kekurangan pelayan yang menyajikan teh dan menuangkan air. Anda mungkin juga membiarkan istrimu pergi ke rumahku untuk menjadi pelayan untuk mengkompensasi sewa. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah masa inkubasi yang panjang, setelah serangkaian perencanaan dan pemaksaan, Qian Duo akhirnya menyatakan tujuannya. Para penonton mendengar kata-kata Qian Duo, dan mereka segera menunjukkan pandangan. Semua orang sudah lama menebak tujuan Qian Duo, jadi tidak ada yang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Qian Duo. Adapun apa yang dikatakan Qian Duo tentang kurangnya pelayan dalam keluarga yang melayani teh dan air, apa yang Fan Hong ingin merekrutnya. Ini hanya omong kosong. Keluarga besar seperti Qian Duo akan merindukan seseorang.
Itu hanya alasan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Fan Hong pergi ke rumah Qian, di mana begitu sederhana untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Dikhawatirkan dia harus berpose sepanjang jalan, dan tidak bisa berhenti menangis setiap hari. Fan Fu, istri Wu Fugui, tentu saja, juga tahu tentang rencana Qian Duo. Setelah mendengar proposal ini, dia langsung bersembunyi di belakang Wu Fugui dengan ketakutan. Dan Wu Fugui bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mendengar lebih banyak tentang Qian Duo. Mendengar proposal Qian Duo dan merasakan ketakutan Fan Hong di belakangnya, Wu Fugui meremas tangan Fan Hong dan menenangkannya, lalu dengan tegas memblokir Fan Hong di belakangnya, matanya dengan tegas menolak. Sen Qian Tuhan, ini tidak akan berhasil, ini pasti tidak akan berhasil, aku tidak akan membiarkan Honger pergi ke rumah Qian, kamu hentikan niat ini. Tidak, kenapa tidak? Qian Duo tidak puas, dan matanya melotot. Singkatnya, itu tidak akan berhasil. Wu Fugui menggertakkan giginya, dan dia menolak dengan tegas tanpa mengatakan alasan. Lagi pula, siapa yang tidak tahu mengapa? Siapa lagi yang tidak tahu berapa banyak uang yang mengalir? Di mana menggunakannya? Wu Fugui, mengapa kamu begitu bodoh? Tuan mudaku hanya meminta istrimu untuk pergi ke Qianjia untuk menyajikan teh dan menuangkan air, tetapi itu bukan tentang melakukan sesuatu yang tidak pantas, ada apa? Orang-orang saat ini tidak hanya dapat menebus komisi yang Anda utang, tetapi Anda juga bisa mendapatkan gaji tertentu. Apa yang salah dengan itu? Qian Duo belum berbicara, namun, salah satu kaki anjingnya berdiri lebih dulu, menuduh Wu Fugui. Haha. Namun, Wu Fugui hanya melirik kaki anjing itu dan tidak berbicara. Arti pandangan sekilas ini jelas, yang artinya jika percaya kata-kata Anda maka akan menjadi bodoh. Kamu, Doglek sangat marah. Saat ini, Qian Duo berkata kepada Wu Fugui. Wu Fugui, jika seseorang ingin pergi ke rumah Qian saya sebagai pelayan, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kualifikasi, dan mereka masih harus memintanya. Memberinya kesempatan, dan kali ini saya memberi Anda kesempatan, jika tidak, biaya sewa toko Anda, dengan toko mie ini, bahkan jika Anda bekerja keras, Anda tidak akan mampu membayarnya, jadi membiarkan wanita Anda datang padaku, itu juga karena saya melakukan untuk kebaikan Anda sendiri. Selain itu, jika wanita Anda pergi ke rumah saya tidak akan memperlakukannya dengan salah. Saya berjanji akan membantu Anda merawatnya dengan baik, biarkan dia makan dengan baik, hidup dengan baik, berpakaian dengan baik, itu akan memberinya perawatan yang murah hati, yang merupakan hal yang baik. Aku tidak mampu membeli barang sebagus ini. Mari kita lupakan. Untuk kesempatan seperti itu, Tuan Muda akan menyerahkannya kepada orang lain. Wu Fugui menjawab tanpa berpikir. Wu Fugui kamu. Qian Duo menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, ini bagus. Selama kamu membiarkan istrimu datang ke rumahku, kamu tidak hanya tidak harus membayar sewa sebelumnya, aku juga bisa menghapuskan sewa selama 3 tahun di toko kamu, dan istrimu akan menerima gaji menurut standar perawatan tertinggi, bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Wu Fugui dengan tegas berkata, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, Tuan Qian, saya tidak akan membiarkan Honger pergi ke rumah Qian, apalagi menyewa 3 tahun, bahkan jika itu selama 100 tahun, itu tidak akan berhasil. Saya percaya Honger tidak akan pergi ke Qianjia dengan gaji kecil itu. Yah, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan berada dimanapun kamu berada, kaya, Fan Hong menggema. Dengan mengatakan itu, tubuhnya meringkuk di belakang Wu Fugui dan tampak sangat penuh kasih sayang. Wu Fugui, kamu begitu bodoh. Nah, lalu cepat-cepat mengembalikan uang sewa, kamu hanya punya 2 pilihan hari ini, baik untuk membayar sewa, atau membiarkan istrimu pergi ke rumah saya untuk menjadi pelayan, kamu memilih satu. Kesabaran Qian Duo hampir mencapai batas, dan beberapa ketidaksabaran muncul. Ada sedikit kemarahan dalam suara pidatonya. Tuan senior Qian agak menipu terlalu banyak, bukan? Masalahnya adalah saya tidak akan menyewa toko ini lagi, dan sama sekali tidak mungkin untuk meminta istri saya pergi ke rumah Qian. Jawab tegas Wu Fugui. Oh, tidak menyewa lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyewa. Lalu, mari bayar kembali sewa sebelumnya. Qian Duo berkata dengan agresif. Saya tidak mampu membayar begitu banyak sewa untuk saat ini, beri saya waktu. Saya berjanji akan membuat cukup uang sewa untuk membayar Anda kembali, kata Wu Fugui. Cukup waktu. Tidak apa-apa, bunga adalah 1 kristal sehari. Qian Duo mencibir.
Setiap hari, satu kristal roh, Tuan Shaoqian, kamu merampok. Bagaimana bisa ada tingkat bunga yang begitu tinggi? Kata Wu Fugui dengan takjub. Kenapa tidak? Aku cukup bagus di jalan Qianjiang. Aku mengatakan apapun yang menarik, kata Qian Duo. Kamu. Wu Fugui sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa Qian Duo bukanlah hal yang baik, tetapi dia tidak berharap bahwa dia menggertak sampai sejauh ini. Mengapa? Apakah Anda memiliki kristal roh? Membayar hutang, itu dibenarkan, dan jika tidak ada kristal roh, Anda akan membawa seseorang untuk melunasi hutang. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda memiliki kristal roh, atau tidak? Duo Qian Duo tampaknya telah kehilangan kesabaran dan menjadi lebih agresif. Menangkap orang. Kenapa? Tidakkah aku akan membayar sewa, atau, apakah kamu ingin merampok orang di siang hari bolong? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mencoba menangkap orang? Wu Fugui menjaga Fan Hong dan berkata dengan keras. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.